hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini dari Amos 8 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat 7. Amos 8 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri itu, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengizinkan efa, membesarkan sikap, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang pasir, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaannya bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Bisa jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hanya slogan saja dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Asana bin Aimuna usada antiku akan namanya. Nah, wow. Bisa jadi itu hanya slogan saja, tetapi tidak mampu untuk mewujud nyatakan, tidak mampu untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita selaku orang-orang Kristen yang selalu kita katakan yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus tanya diri kita masing-masing, hidup yang bagaimanakah yang kita hidupi saat ini, dan hidup yang bagaimanakah yang akan kita hidupi setelah hidup kita saat ini ke depan. Perbuatan apakah yang kita perbuat dalam kehidupan kita ini, dan perbuatan apa yang akan kita perbuat untuk ke depan. Dan apakah yang kita cari dalam kehidupan ini? Ini harus menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan kita, lepas pribadi. Karena segala sesuatunya ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Ada waktu merangkak dan ada waktu menanam. Apakah kita pernah berpikirkan pada saat umur sekarang ini, kapan saya akan berlalu? Kapan saatnya akan tiba? Karena itu, selagi kita diberikan berkat kehidupan, kita harus syukuri dan kita harus hargai di dalam kehidupan kita. Biarkan diri kita ini menjalani hari-hari kehidupan kita ini, mempersembahkan diri kita
kita hidup oleh karena belas kasihan Allah di dalam Yesus Kristus. Apa yang tidak kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Ini harus menjadi moto kehidupan. Apa yang tidak kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Bagaimana kita membuat sesama itu menjadi sesama manusia? Bagaimana kita membuat orang lain menjadi sesama manusia? Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari menganggap rendah orang lain, menghina orang lain, itu adalah suatu perbuatan kekejian di dalam kehidupan ini. Karena itu kita jangan sempat pernah menghina orang lain atau menganggap rendah orang lain dari kehidupan kita. Karena itu adalah saudara kita. Karena itu adalah sesama kita di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang telah merasuki kehidupan manusia ini? Kalau Amos mengatakan, carilah yang baik dan lakukan, dan jauhkanlah yang jahat. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan. Sebab ibadah tanpa buah kebaikan adalah hal yang sangat dibenci. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kalau itu kita baca dalam Amos 5. Apakah hidup kita menjadi keadilan? Apakah hidup kita menjadi sumber ketidakadilan, menjadi sumber kecurangan, menjadi sumber penindasan, menjadi sumber penipuan? Karena 3 bahkan 4 kejahatan Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Ammon, Moab, Yehuda, bahkan Israel selaku umat Allah, selaku bangsa Allah, tidak berlaku adil dari hadapan Tuhan. Tidak mampu lagi melihat sesamanya menjadi sesama manusia. Tidak mampu lagi mengasihi orang lain. Tetapi kemampuannya adalah bahkan menginjak-injak orang lain, bahkan membinasakan orang lain. Bisa jadi kita hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi sunedesis, kata hati, suara hati bisa mati. Bisa orang-orang hidup tetapi perasaannya mati untuk orang lain. Bisa kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak mampu mengasihi sesama, tetapi kita tidak mampu berbelas kasihan. Bangsa Allah di dalam kemakmuran menyalahgunakan kemakmuran. Karena keragusan. Saya kata Bapak Ibu Saudara-saudari, kita hidup di dunia ini akan semakin hidup lima sikap kehidupan dan tidak layak di hadapan Tuhan, yaitu sikap kemunafikan, yaitu sikap perampasan, yaitu sikap keragusan, yaitu sikap keserakahan, yaitu sikap hidup keamanan. Itu yang dikatakan dalam bahasa Batak, pakacil, patubukut, palgadubus, pangakutiun, dohot abuniun. Karena kerakusan akan kenikmatan, kebahagiaan akan dunia ini cenderung membawa manusia ini ke dalam hidup kejahatan, melakukan tindak kesabisan, dan tidak mengenal kasih dan keadilan, dan tidak memperlakukan belas kasihan kepada orang lain. Memperkaya diri walaupun banyak orang lain jadi menderita. Memperkaya diri di atas kemiskinan orang lain. Memiliki
kekayaan dari hasil ketidakadilan, dari hasil kecurangan, dari hasil penindasan, dari hasil penipuan, dari hasil perampasan, menari-nari di atas penderitaan orang lain, tertawa di atas tangisan orang lain, tidak berlaku lagi dengan apa yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tidak perlu lagi untuk ini, karena keakuan, karena hidup yang lebih mementingkan diri sendiri oleh akibat daripada kerakusan. Bukti daripada perbudakan adalah kerakusan. Itu Bapak Ibu, saudara-saudari, akibat daripada hedonisme. Tujuan yang paling tinggi dalam hidup ini adalah kenikmatan. Dari apapun diperoleh kenikmatan itu tidak perlu ditanya lagi. Tetapi tujuan yang paling tinggi dalam kehidupan ini adalah kenikmatan. Kenikmatan yang sementara, itulah yang selalu diburu oleh manusia saat ini. Dan itulah yang diberlakukan oleh kehidupan umat Allah. Saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, pelaku bisnis, pelaku ekonomi. Terjadi ketidakadilan, terjadi penindasan, terjadi kecurangan, terjadi penipuan. Waktu saya melayani suatu rumah, ada toge-toge mengatakan, kalau di sini amat pendeta jangan terkejut. Kami toge-toge ini memiliki 3 timbangan. Timbangan pas, timbangan untuk menambah, dan timbangan untuk mengurangi. Apakah kamu bangga untuk itu? Karena itu lebar hati. Pernah terjadi Bapak Ibu saudara-saudari, ternaknya ditimbang, kerbau pendeknya ditimbang untuk dijual ke pesta, toge yang meningkat ditimbang anak 5 kilo. Curiga yang punya ternak, tidak mungkin anak 5 kilo ternak punya. Dan setelah ditimbang dari pemilik ternak dibawa ke tempat berpesta, ditimbang di sana dari 9 kilo. Dia tuntut, dia suruh orang mengikuti dia. Berapa nanti timbangan ternak saya sana? Ditimbang di tempat punya ternak anak 5 kilo. Di tempat berpesta 95 kilo. Dia tuntut ayah 95 kilo di tempat orang berpesta. Meraup keuntungan demi keuntungan yang besar. Walaupun orang lain tertindas, walaupun orang miskin semakin miskin, orang melarat semakin melarat, orang lemah semakin lemah, orang sengsara semakin sengsara, tidak peduli lagi. Karena sudah matinya kata hati, suara hati dan perasaan untuk melihat orang lain. Karena hidupnya kemunafikan, karena hidupnya perampasan, karena hidupnya kerakusan, karena hidupnya keserakahan, dan hidupnya ketamatan. Itu yang memenuhi kehidupan manusia. Oleh karena hedonisme, oleh karena kenikmatan sementara, kenikmatan duniawi ini. Sama halnya itu Bapak Ibu saudara-saudari dengan istilah eudemonisme. Tujuan yang tertinggi adalah kebahagiaan yang bisa didapat tiap saat dengan langsung. Sikap yang demikian ini sama dengan sikap hewan. Itulah istilah hedonisme atau eudemonisme. Hewan kan begitu. Selalu kita katakan bahwa hewan itu adalah binatang dari binatang buas. Kalau pada zaman Amsli, bagaimana kalau hewan itu mengatakan, sekarang kan hewan tadi yang menjadi binatang buas, tetapi sekarang manusia sudah menjadi manusia yang buas. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Karena buasnya manusia, karena buasnya penguasa, karena buasnya orang-orang yang kuat, karena buasnya orang-orang kaya untuk menindas dan berlaku curang dan menipu orang lain, orang lemah, orang miskin.
istilah BLT, bantuan langsung tunai, BL bantuan lunak pasti itu tidak akan pernah diterima oleh orang-orang yang kuat, penguasa dan orang-orang kaya. Tetapi itu adalah bagian orang-orang yang ditindas, yang telah menerima ketidakadilan. Menjual orang benar karena uang. Kalau bisa jangan ada bulan baru, jadi tutup toko kita. Kalau bisa jangan ada hari Sabat lah, supaya kita bisa menawarkan ini dan itu. Hari ini kita makan ini, besok kita makan apa? Lusa siapa kita makan? Itulah sekarang dalam zaman Amos ini. Apakah zaman ini berlaku juga? Hari ini makan ini, besok makan apa? Lusa siapa kita makan? Apabila bisnis dan perekonomian dilakukan dengan baik dan benar, apabila perdagangan dilaksanakan, dilakukan dengan baik dan benar, akan menghasilkan dampak buah yang baik dan yang benar. Apabila bisnis perekonomian dan perdagangan dilakukan dengan ketidakadilan, dengan kecurangan dan dengan penipuan, dan meraup keuntungan yang lebih besar, bahkan membuat orang lain bangkrut atau tumpul, membuat orang lain semakin miskin. Itu adalah perekonomian atau bisnis perdagangan yang sama. Karena perekonomian atau bisnis perdagangan dilakukan untuk memperkaya sepihak, tetapi melakukan miskin, membuat orang lain sepihak melarat. Karena itu adalah kebencian bagi Tuhan. Kita lihat di ayat ini. Kong dalam perdagangan, bisnis, perekonomian melakukan kejahatan, ketidakadilan, penindasan, kecurangan, penipuan. Karena ingin meraup laba yang tinggi hingga main kong dengan kualitas atau mutu, dengan kuantitas atau jumlah. Amen. Dicampur pohon labu, terigu dicampur dengan rongsokan. Karena itulah bagian daripada orang-orang miskin, orang-orang kaya. Nilai orang miskin, nilai orang yang lemah, nilai orang yang melarat sengsara adalah nilai sopasan-sopasan. Tidak ada lagi dia mau jual, terpaksa dirinya pun dia jual supaya menjadi budak. Karena kuasa daripada orang-orang tua dan orang-orang yang kaya atau penguasa, dia pakai itu menjadi budak, dan setelah itu dia jual lagi kepada orang lain demi ada uang. Orang-orang benar miskin, lemah dan sengsara yang bukan atas kesalahan mereka, tetapi atas korban ketidakadilan, penindasan, kecurangan dan penipuan yang tidak mempunyai harapan apa-apa lagi dari tiap sesamanya manusia. Kalau bukan lagi kita ini menjadi sesama manusia, orang-orang yang miskin, melarat, sengsara, dan orang-orang benar. Kalau kita lagi menjadi sumber penindasan, ketidakadilan dan kecurangan atau penipuan, apa jadinya saudara-saudara kita yang lemah, yang miskin? Cepat atau lambat menjadi keberuntungan. Baru tinggal kamu KDA. Masuk kami pada tinggal bodoh. Labui mapus, cepat. Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar dalam kehidupan? Dalam kehidupan yang sementara, dalam kehidupan yang temporer, dalam kehidupan yang terbatas. Jangan
kita katakan carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Mencari Tuhan adalah mencari yang baik. Mencari Tuhan adalah membuat orang lain menjadi sesama manusia. Biarlah keadilan berkumpul seperti itu. Kita harus mempersembahkan diri kita menjadi keadilan bagi orang. Kita harus mempersembahkan diri kita ini menjadi kasih kepada orang lain. Kita harus mampu berbelas kasihan kepada orang lain. Jangan menghina, jangan menipu, jangan berlaku curang. Jangan pisahkan kepercayaanmu, kekristenanmu dengan kehidupan sehari-hari. Hari Minggu saat ini harus berlaku itu sampai hari Sabtu depan. Karena itu dikatakan sebab ibadah tanpa buah kebaikan adalah hal yang sangat dibenci. Mereka pura-pura baik dalam waktu ini. Sama itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Waktu kita berminggu ini, bagaimana sekarang perasaan kita? Seolah-olah kita orang baik, orang benar. Kalau saya kembali dari rumah sampai Senin sampai hari Sabtu, apakah kita pisahkan kehidupan peribadahan kita ini hanya di sini? Dan kita pisahkan dari pekerjaan kita sendiri. Ini harus kita pertanyakan dari kehidupan. Alkitab mengajarkan pokok perintah Allah adalah kasih. Undang-undang kerajaan Allah adalah, tahu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa undang-undang kerajaan Allah? Undang-undang negara kita yang Pancasila pun ada, tetapi bagaimana dilakukan itu? Bagaimana dipedomani atau dihanyutkan? Undang-undang kerajaan Allah adalah menjadi garam dan terang. Yang mau larut, yang mau hancur demi pelayanan, yang mau berkorban, yang mau hancur demi sesama manusia. Apabila undang-undang kerajaan Allah ini diberlakukan setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia harus menjadi garam dan terang. Tidak ada lagi dalam hidupnya ketidakadilan, kecurangan dan penipuan. Dia harus menghargai kekristenannya. Dia harus menghargai penebusan Allah di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Tagonado naotik mabite hite hati golan asal parsaulian godang siang dalam rasa turun. Amsal 6 ayat. Karena boleh dikatakan nasihat dari itu. Iya Aisyah aku nih magabat tuh. Tahu nama anak sampai itu ayat naburan itu ayat nadoras. Dari pancuran yang keras, jangan dari pancuran yang menetes-netes. Kalau kita tampung air dari pancuran yang sangat keras, apakah bisa sampai kepada bibir ember itu, air itu penuh? Walaupun hasil daripada tetesan demi tetesan, tetapi bisa sampai kepada bibir ember. Mana yang lebih baik lagi? Sedikit untung tetapi banyak lagi, daripada banyak untung tetapi sedikit lagi. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, undang-undang kerajaan Allah adalah bagaimana hidupku, bagaimana diriku ini menjadi garam dan terang, mau rela berkorban demi sesama manusia. Karena itu kita harus bertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Karena itu kita harus hidupkan kehidupan ini dalam hidup penuh dengan kesetiaan.
Karena itu Yesus membuat suatu perumpamaan bagaimana kehidupan orang kaya yang dari hasil kejahatan, yang dari hasil penindasan. Bagaimana orang kaya itu yang bersuka cita setiap hari, berpakaian-pakaian yang begitu mahal, tidak pernah dia pakai pakaian bujar, bulu Jerman. Tapi bagaimana Lazarus itu yang dikatakan Yesus itu? Yang penuh dengan bohong, seolah-olah bohong itu menjadi pakaian. Yang saban hari dia terletak di depan pintu orang kaya itu. Orang kaya itu tidak usir, orang kaya itu tidak mencakati dia, orang kaya itu tidak peduli. Hanya sisa makanan yang diharapkan oleh Lazarus itu pun tidak dapat diberikan oleh orang kaya itu. Setelah terjadi kebalikan hidup, setelah semua berlalu, kelakuanku berlalu, sekarang menerima upah. Air setetes dia diinginkan supaya jari tangan Lazarus itu dia jadikan untuk meneteskan air setetes, untuk menyejukkan lidah yang sudah terbiasa mengecap yang indah, mengecap yang enak, mengecap presiden. Tetapi justru anjing yang makan dari orang miskin Lazarus itu dengan menjilat bohong. Orang miskin memberikan makan anjing karena orang kaya itu menganggap anjing. Kalau kita baca dalam pengkhotbah tadi, sudah seolah-olah sama kelakuan manusia itu seperti binatang. Itu dapat kita pengkhotbah. Kita progresi. Betapa malunya hidup ini kalau kita berbuat ketidakadilan, kecurangan, penindasan dan penipuan demi oleh karena kenikmatan dan kebahagiaan sementara. Kita harus pikir bahwa hidup kita akan berlalu, bahwa hidup kita akan meninggal. Karena itu Yesus katakan dalam Matius 25 ayat 4, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina itu, kamu melakukannya. Mana tidak lihat saudara kita itu menjadi diri oleh karena kasih dan oleh karena belas kasih. Amin. Terima kasih Bapak Saudara atas sapaan firman buat kami minggu pagi ini. Darah firman-Mu dan ibadah kami ini membuahkan kehidupan baru sampai pada hari Sabtu yang akan datang. Agar hidup kami hidup di dalam mengasihi dan berbelas kasih. Agar jangan hidup kami menjadi sumber ketidakadilan, sumber kecurangan, penindasan dan penipuan. Agar kami hindarkan sikap hidup kemunafikan, perampasan, kerakusan, keserakahan dan keamanan. Kami biar orang lain dapat bersukacita oleh karena hidup kami. Dan kami menerima dari hasil yang kami peroleh atas berkat Tuhan. Agar kami dapat melihat orang lain di dalam kasih dan belas kasih. Karena Tuhan telah mengasihi kami. Karena Tuhan telah menunjukkan belas kasih kami terhadap kehidupan kami di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah ibadah kami ini berbuahkan kebaikan, berbuahkan keadilan. Agar kami sumber keadilan dan sumber kebaikan atas buah daripada mencari Tuhan dalam kehidupan. Karena kami yakin dan percaya suatu saat hidup kami akan berlalu. Hidup kami ada masanya dan waktunya di dunia. Biarlah kami hidup di dalam Tuhan
dan tidak terpisah di dalam kita. Dan hidup kami tidak terpisahkan dari hidup kasih dan kasih. Berkat kasih karena Tuhan yang selalu memenuhi kehidupan seluruh warga jemaat ini, dari mulai anak-anak sampai yang paling tua. Agar tetap di dalam kekuatan, kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan, dan dapat melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan yang sudah Tuhan sampaikan kepada seluruh jemaat ini, supaya melalui aktivitas dan pekerjaan itu menjadi berkat sukacita bagi seluruh warga jemaat, bertumbuh semakin dewasa anak-anak yang paling dalam kekuatan dan kesehatan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, pengertian dan kepintaran bagi pelajar dan yang mahasiswa, agar tetap dalam penyataan Tuhan, dapat menyelesaikan studinya pada waktu, dapat menerima pekerjaan sesuai dengan pendidikan, agar sukacita semakin nyata dalam kehidupan warga jemaat. Jauhkan mara bahaya Tuhan dari kehidupan warga jemaat ini. Tetap serta dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan jemaat. Berkat kasih karena Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan majelis gereja dan seluruh warga jemaat yang sakit. Tuhan berikan berkat kesembuhan, kesehatan dan sukacita. Biar penyakit itu berlalu dari tubuh warga jemaat dan majelis gereja yang dalam keadaan sakit, agar mereka dapat bersukacita menerima berkat kesembuhan dan kesehatan yang daripada Tuhan melalui para medis dan obat yang sampai kepada mereka. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman bagi kehidupan kami dalam minggu ini. Amin.